Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai ciri seksual, sekunder, dan primer, serta anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Jadi, Teleostei merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati, insang yang berada dalam rongga tertutup oleh tutup insang, serta tubuh yang dilindungi oleh sisik. Ikan ini memiliki testis yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu intertubular dan tubular. Ciri seksual primer pada ikan ditandai oleh keberadaan organ yang berperan langsung dalam proses reproduksi, yaitu ovarium beserta salurannya pada ikan betina dan testis dengan salurannya pada ikan jantan. Identifikasi organ reproduksi ini dilakukan dengan membuka rongga perut untuk menentukan gonad jantan atau testis dan gonad betina atau ovarium beserta salurannya. Tujuan utama pada praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan ciri seksual sekunder dan primer pada organisme akuatik. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan anatomi organ reproduksi pada organisme akuatik. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menemukan dan menggambarkan anatomi organ reproduksi pada organisme akuatik. Langkah kerja pada praktikum kali ini diantaranya: yang pertama, siapkan baki, alat bedah, pisau, lap basah, kamera, buku gambar, alat tulis, timbangan, dan penggaris. Kemudian, setiap kelompok mengambil ikan dengan jenis yang berbeda-beda, sebanyak 1 ekor dengan kelamin acak. Yang ketiga, ikan ditimbang untuk mendapatkan berat awal. Yang keempat, mendokumentasikan posisi tampak luar setiap ikan. Yang kelima, mengidentifikasi ciri kelamin sekunder dari tiap ikan yang dimiliki. Yang keenam, membandingkan dengan kelompok lainnya yang memiliki jenis ikan dengan kelamin berbeda. Yang ketujuh, membedah ikan tersebut. Yang kedelapan, mendokumentasikan tampak dalam organ perut. Yang kesembilan, mengidentifikasi organ dalam dan menentukan organ hati dan gonad. Yang kesepuluh, mendokumentasikan hal tersebut. Yang kesebelas, menimbang organ hati dan gonad. Yang ke-12, mendokumentasikan posisi tampak organ hati dan gonad. Yang ke-13, menggambarkan dengan tangan bentuk asli dari organ dalam. Yang ke-14, membandingkan hasil yang didapat dengan literatur. Kemudian, hasil dari praktikum kali ini adalah berdasarkan tabel 1, ciri seksual ikan mas didapatkan beberapa hasil. Ciri seksual ikan jantan yaitu testis memanjang, sedangkan betina memiliki ovarium yang berwarna kekuningan. Ciri seksual sekunder ikan mas memiliki tubuh yang lebih kecil dibanding ikan mas betina. Ikan mas jantan memiliki warna yang lebih terang dibanding ikan mas betina. Gonad ikan mas jantan berwarna putih, sedangkan ikan mas betina berwarna kekuningan. Kemudian pada ikan nila didapat hasil bahwa ikan nila jantan berjumlah 2 lubang dan betina berjumlah 1. Kemudian pada ikan lele, ciri primer ikan lele jantan berbentuk lonjong dan beruncing, sedangkan pada ikan betina berbentuk bulat. Jadi itulah hasil dari praktikum kedua mengenai ikan Teleostei, yaitu ikan mas, nila, dan lele. Pada pertemuan 3 ini, kita akan membahas mengenai ciri seksual sekunder dan primer, serta anatomi organ reproduksi Avertebrata. Jadi, apa itu Avertebrata? Avertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi, struktur morfologi dan anatomi hewan Avertebrata ini lebih sederhana, termasuk dalam sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Ukuran tubuhnya cenderung kecil, dengan sistem saraf yang terletak di bagian ventral atau perut, tepat di bawah saluran pencernaan. Sebagian besar hewan ini hidup bebas dan dapat berperan sebagai herbivora, karnivora, parasit, predator, bahkan plankton, nekton, serta bentos di lingkungan perairan. Kelompok Avertebrata ini terdiri dari beberapa filum, antara lain Podifera, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Coelenterata, Annelida, dan Mollusca. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu filum, yaitu filum Mollusca. Mollusca merupakan salah satu filum hewan yang dicirikan oleh tubuhnya yang lunak, tidak memiliki tulang belakang, dan sebagian besar dilengkapi dengan cangkang. Contohnya seperti keong,
siput, cumi-cumi, kerang, dan tiram. Moluska dibagi menjadi beberapa kelas, salah satunya yaitu bivalvia dan gastropoda. Tujuan yang harus dicapai pada praktikum ketiga ini adalah mahasiswa dapat membedakan ciri seksual sekunder dan primer pada vertebrata. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan anatomi organ reproduksi pada vertebrata. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menemukan dan menggambarkan anatomi organ reproduksi pada vertebrata. Kemudian, langkah kerja pada praktikum kali ini adalah siapkan baki, alat bedah, pisau, lap basah, dan kamera pada masing-masing meja tiap kelompok. Setiap kelompok mengambil vertebrata dengan jenis yang berbeda-beda sebanyak 1 ekor dengan kelamin acak. Yang ketiga, mendokumentasikan hewan-hewan vertebrata tersebut. Kemudian, mengidentifikasi ciri kelamin sekunder dan menentukan dugaan jenis kelamin vertebrata pada masing-masing hewan. Kemudian yang kelima, membandingkan dengan kelompok lainnya. Yang keenam, membedah bagian tubuh vertebrata dan mendokumentasikannya pada masing-masing kelompok. Yang ketujuh, mengidentifikasi organ-organ dalam dan menemukan organ hati dan gonad. Yang kedelapan, mendokumentasikan posisi tapak organ hati dan gonad yang telah teridentifikasi. Yang kesembilan, mendokumentasikan posisi tapak organ hati dan gonad secara terpisah dari tubuh. Yang kesepuluh, membandingkan hasil yang didapat dengan literatur dengan maksimal 10 tahun terakhir. Ini adalah hasil dari praktikum ketiga. Yang pertama itu pada lobster. Ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi lobster didapatkan beberapa hasil, yaitu ciri seksual primer lobster jantan memiliki alat reproduksi yang tertutup oleh kaki dan badannya memiliki tekstur yang keras. Sedangkan pada betina memiliki alat reproduksi yang tampak jelas dengan badan yang halus. Kemudian, ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi udang didapatkan beberapa hasil. Ciri sekunder udang jantan disebut petasma yang sedikit menonjol, sedangkan pada udang betina disebut telisum yang datar. Ciri sekunder udang jantan terdapat kaki tambahan, akan tetapi pada betina tidak ada. Gonad udang jantan sedikit menonjol dan betina tidak. Selanjutnya yaitu ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi cumi-cumi. Ciri seksual primer cumi-cumi betina berwarna kuning yang terdiri dari ovum. Sedangkan ciri seksual primer cumi jantan yaitu testis. Ciri sekunder cumi jantan, organ seksual tergolong jernih, akan tetapi strukturnya tidak tampak dan pada betina memiliki ovarium yang tampak terlihat. Selanjutnya yaitu ciri seksual primer dan sekunder serta anatomi organ reproduksi pada kepiting. Kepiting betina memiliki alat reproduksinya bernama telofon. Ukuran kepiting betina lebih besar dibanding kepiting jantan. Ciri sekunder kepiting jantan berbentuk menonjol dan betina datar. Sedangkan pada kerang hijau didapatkan ciri sekunder kerang, warna gonad jantan lebih pucat daripada warna gonad betina yang kuning. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas mengenai perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Jadi, apa itu gonad? Gonad merupakan organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut testis dan gonad pada ikan betina yang disebut ovarium. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovari berfungsi menghasilkan telur atau ovum. Tingkat kematangan gonad ialah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Semakin meningkat kematangan gonadnya, telur dan sperma ikan semakin berkembang. Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk perkembangan gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum sesaat ikan akan memijah, kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung sampai selesai. Oke, saya akan membahas mengenai TKG tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 pada gonad ikan. Jadi pada TKG 1 itu belum matangnya gonad. Jadi gonad itu sangat kecil seperti benang dan transparan. Pada TKG 2, gonad mengisi seperempat lengkap tubuh. Warna gonad pada ikan jantan kelabu atau putih dan berbentuk pipih. Sedangkan pada betina berwarna kemerahan. Kemudian pada TKG 3, hampir matangnya gonad. Jadi gonad mengisi setengah rongga tubuh.
gonad pada ikan jantan berwarna putih, sedangkan ikan betina kuning. Selanjutnya yaitu TKG 4, matang gonad. Jadi gonad mengisi 3/4 lengkap tubuh. Gonad jantan berwarna putih berisi cairan berwarna putih, sedangkan gonad betina berwarna kuning, hampir bening atau bening. Telur mulai terlihat. Kemudian pada TKG 5 atau disebut dengan salin. Jadi hampir sama dengan tahap kedua dan suka dibedakan. Gonad jantan berwarna putih, sedangkan gonad betina berwarna merah, lembek dan telur tidak tampak. Pada pertemuan ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan membedakan stadia perkembangan gonad, tingkat kematangan gonad ikan atau udang, dan mahasiswa dapat menentukan tingkat kematangan gonad atau TKG. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama itu siapkan baki, lap basah, kamera HP, alat tulis, penggaris. Kemudian, setiap kelompok mengambil induk ikan atau udang. Lalu, setiap perwakilan kelompok melakukan kateterisasi terhadap induk. Kemudian yang keempat, melakukan pembedahan terhadap induk ikan atau udang. Kelima, gonad atau telur diamati dengan mengukur diameter dan keseragamannya. Yang keenam, membandingkan hasil yang didapat dengan literatur yang minimalnya itu 3 dan maksimal tahunnya itu 10 tahun yang terakhir. Hasilnya yaitu pada kepiting bakau pada tahap 1 kematangan gonad, varian yang masih belum matang atau dalam tahap proliferisasi berwarna transparan Itu belum dibuka kali. cahaya, sehingga terkadang sulit dikenali dan dibedakan dari pada tahap 2, ovarium mulai tampak sebagai dua garis di bagian atas kelenjar pencernaan dan lebih mudah dibedakan dari gambar tersebut. Kemudian pada tahap 3, globula vakuolasasi menghilang dari sitoplasma, sementara globula kuning belum kecil muncul dari bagian tepi sitoplasma oosin, tetapi belum memenuhi seluruh sitoplasma. Pada tahap 4, globus ovarium berkembang dengan jelas di bagian sternocarapax dan atas kelenjar pencernaan. Oosin mengalami pesat mencapai ukuran 120 sampai 200 mm. Itu merupakan salah satu hasil dari kepiting bakau. Kemudian pada pertemuan 5 ini saya akan menjelaskan mengenai gonad somatic index atau GSI, hematosomatic index atau HSI, dan ultrasonografi atau USG. Jadi kematangan gonad merupakan tahapan tertentu pada ikan sebelum dan sudah memijah. Perkembangan gonad ikan dapat diamati secara makroskopis, yaitu dengan mengamati rongga perut ikan, sedangkan untuk pengamatan mikroskopis yaitu dengan histologi gonad. Jadi apa itu gonadosomatic index? Jadi GSI yaitu suatu nilai dengan presentasi sebagian hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan dan dikalikan dengan 100%. Jadi dalam GSI ini memiliki rumus GSI sama dengan WG dibagi W dikali 100, di mana WG merupakan bobot gonad, W merupakan bobot tubuh ikan. Dan apa itu hepatosomatic index? HSI merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati merupakan tempat terjadinya proses pitelogenesis. HSI merupakan nilai persen sebagian hasil dari perbandingan berat hati dengan berat tubuh dan dikalikan dengan 100. Nah, HSI ini memiliki rumus HSI sama dengan WH per W dikali 100. WH itu bobot hati dan W itu bobot tubuh ikan. Kemudian terakhir, apa itu ultrasonografi atau USG? Jadi, ultrasonografi menggunakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Biasanya, gambar ini ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan dalam diagnosis media manusia maupun hewan. Gambar tersebut dihasilkan melalui berbagai metode penerimaan dan tampilan gamma ultrasonografi termasuk A-mode, B-mode, real-time B-mode, M-mode, dan color mode. Jadi A-mode menampilkan amplitude gamma dalam bentuk satu dimensi sebagai puncak-puncak pada garis vertikal. Mode ini terutama digunakan untuk pemeriksaan mata. Sedangkan B-mode menampilkan gambar dalam skala abu-abu berdasarkan intensitas gamma.
Lalu real-time B-mode menampilkan gambar bergerak dan skala abu-abu. M-mode digunakan untuk menganalisis pergerakan struktur anatomi dalam waktu nyata. Dan terakhir, color mode menggunakan teknologi Doppler untuk menampilkan informasi aliran darah dalam warna. Nah, pada ikan, USG ini telah digunakan untuk mempelajari struktur internal massa otot pada ikan lele dan hiu kucing kecil. Nah, tujuan praktikum 5 ini apa sih? Nah, jadi pada tujuan praktikum 5 ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan menentukan nilai hepatosomatic index atau HSI. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan dan menentukan nilai gonadosomatic index atau GSI. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan TKG menggunakan berbagai metode, yaitu kanulasi dan USG. Nah, bagaimana sih langkah kerja dari HSI dan GSI? Akan saya jelaskan. Yang pertama itu, siapkan baki, alat bedah, pisau, lap basah, kamera HP, alat tulis, timbangan. Kemudian, setiap kelompok mengambil ikan dengan jenis yang berbeda-beda. Lalu, ikan ditimbang untuk mendapatkan berat awal. Dan mendokumentasikan posisi tampak luar setiap ikan. Selanjutnya, membedah bagian perut dimulai dari lubang urogenital menuju arah perkulum. Lalu, mendokumentasikan posisi tampak dalam rongga perut. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi organ-organ dalam dan menentukan organ hati dan gonad. Yang kedelapan, menimbang organ hati dan gonad ikan secara terpisah. Yang kesembilan, mendokumentasikan posisi tampak organ hati dan gonad secara terpisah dari tubuh. Yang kesepuluh, membandingkan hasil yang didapat dengan literatur. Oke, jadi bagaimana sih hasil dari praktikum kelima ini? Jadi, tinggi atau rendahnya nilai GSI ikan lele dan nila karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor kondisi lingkungan dari ikan lele dan nila tersebut. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap GSI ikan lele dan mas karena lingkungan mempengaruhi reproduksinya. Tinggi atau rendahnya nilai GSI ikan lele dan ikan nila karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor kondisi lingkungan dari ikan lele dan nila tersebut. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap GSI ikan lele dan mas karena lingkungan mempengaruhi reproduksinya. Itu menurut jurnal yang ditulis oleh El Nagar et al. 2016. Kemudian, faktor lainnya yaitu aktivitas sintesis phytolaginin ikan lele dan ikan nila. HSI naik karena sedang terjadi proses sintesis phytolaginin, sedangkan akan turun ketika sedang dalam pengiriman ke gonad. Hasil gonad pada ikan lele dan ikan mas tergantung kepada ukuran ikan tersebut. Semakin berat bobot ikan, maka semakin panjang gonad yang didapatkan. Itu menurut Seth Hawong et al. 2024. Pada pertemuan 6 ini, kita akan membahas mengenai sebaran diameter telur dan fekunditas. Sebelumnya, apa itu fekunditas? Fekunditas menurut Ima et al. Merupakan kemampuan satu organisme, terutama ikan, untuk bereproduksi dan menghasilkan telur dari ikan betina, sehingga populasinya tetap terkontrol. Fekunditas ini sangat berkaitan dengan diameter telur, karena telur dari hasil fekunditas memerlukan perhitungan panjang garis dari tengah telur. Tujuannya agar telur yang dibuahi menghasilkan spesies yang berkualitas. Ikan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah ikan mas. Ikan mas dapat memijat setiap tahunnya dan menghasilkan sel telur yang berkualitas karena nutrisi yang diperoleh ikan mas sangat terpenuhi. Pakan sangat berpengaruh terhadap fekunditas ikan mas. Pakan yang jelek akan menyebabkan kualitas benih atau sel telur menurun. Akan tetapi, pakan yang berkualitas tinggi akan memperoleh kualitas benih yang sangat tinggi. Itu menurut Firmantin et al. 2015. Tujuan dari praktikum sebaran diameter telur dan fekunditas diantaranya: 1. Mahasiswa dapat mengetahui cara menghitung sebaran diameter telur ikan. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara mendapatkan telur dari ovari individu ikan untuk dihitung nilai fekunditasnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui metode untuk menghitung telur yaitu metode jumlah, metode volumetrik, dan metode gravimetrik. Bahan dan alat kerja yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah yang pertama itu ikan mas, kemudian ada nampan, jarum, timbangan digital,
mikroskop dengan mikrometer, software image, gelas ukur, penggaris, alat tulis, dan komputer. Lalu, langkah kerja dengan metode USG, yaitu gunat induk ikan diamati melalui alat USG. Kemudian, telur diamati dan diukur diameternya. Dan ini merupakan langkah kerja keseluruhannya. Yang pertama, telur diambil dari induk ikan betina yang sudah matang gonat sempurna dan siap untuk dikeluarkan pada waktu memijah. Kemudian yang kedua, ovari yang telah diambil tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa berat gonat yang dimiliki ikan mas tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu mengukur dan mencatat data diameter telur pada masing-masing bagian ovari. Kemudian yang keempat, hitung jumlah telur pada bagian anterior, tengah, dan posterior. Pada bagian tersebut, masing-masing harus berjumlah 1 gram. Kemudian yang kelima, yaitu menghitung nilai sebaran setiap ovari dengan metode gravimetrik. Lalu, yang keenam, membuat sebaran diameter telur pada grafik histogram. Pada pembuatan grafik histogram ini memerlukan beberapa cara yang cukup rumit, yaitu dengan membutuhkan Excel. Pada Excel tersebut, banyak sekali cara yang harus dilakukan sehingga grafik histogram terbentuk. Yang terakhir adalah membuat laporan dan mengumpulkan laporan tersebut pada sistem LMS yang sudah disediakan. Untuk menentukan fekunditas induk ikan mas, kita memerlukan rumus F sama dengan Fs dikali GW dibagi GS, yang dimana F merupakan fekunditas, Fs merupakan jumlah telur sampling, GW merupakan berat gonat, GS merupakan berat telur sampling. Dan diketahui bahwa Fs yang kita temukan merupakan 904 butir telur. Kemudian GW-nya yaitu 15,3 gram, kemudian GS-nya yaitu 1 gram. Masukkan data diketahui tersebut pada rumus yang sudah disediakan, yang dimana F sama dengan 15,3 dikali 904 dibagi 1. Hasil perhitungannya adalah 13.831 sel butir telur. Untuk histogram distribusi frekuensi diameter telur, kita menggunakan data satu paralel, yang dimana berdasarkan hasil, histogram yang terbentuk tergolong tidak normal, karena pada data pertama jumlah diameter pada rentang 0,03 sampai dengan 0,22 mm, jumlahnya lebih banyak dibanding dengan diameter telur pada rentang 0,22 sampai dengan 0,41 mm. Terdapat data yang condong ke kiri, sehingga histogram tidak simetris. Histogram normal memiliki ciri bentuk lonceng dengan adanya titik puncak di tengah. Distribusi data menyebar dan tidak condong ke kanan ataupun kiri. Hal tersebut menurut Hairudin et al. 2022. Tentang 0,03 sampai dengan 0,41 termasuk ke dalam TKG 1, sedangkan tentang 0,41 sampai dengan 0,88 termasuk dalam TKG 2. Tentang 0,99 sampai dengan 1,56 termasuk dalam TKG 3. Tentang 1,56 sampai dengan 191 merupakan TKG keempat. Pada pertemuan 7 ini kita akan membuat histogram mengenai diameter sel telur dan fekunditas. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari range. Range itu memiliki rumus sama dengan max diameter total kolom 1 sampai akhir, lalu dikurang min diameter total 1 sampai akhir. Nah, bisa dilihat pada layar berikut. Lalu mencari kelas dengan rumus sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log 10, lalu count, lalu kolom 1 sampai akhir. Bisa dilihat pada layar.
Lalu interval ini menggunakan rumus sama dengan range dibagi kelas. Lalu kita membuat kelas batas bawah dan batas atas. Selanjutnya mencari batas atas dan batas bawah. Nah, pada batas bawah ini menggunakan rumus sama dengan min, kolom 1 sampai kolom akhir. Sedangkan batas atas menggunakan rumus sama dengan batas bawah tambah interval. Nah, selanjutnya mencari frekuensi. Frekuensi ini menggunakan rumus sama dengan contives, kemudian kolom atas sampai dengan kolom bawah. Nah, setiap digenya itu ditambah dolar, lalu koma, kemudian kutip lebih dari sama dengan 0,03 yaitu dari batas bawah, kemudian kutip lagi, koma, lalu kolom atas sampai kolom bawah, koma, kutip kurang dari 0,22 yaitu dari batas atas, kemudian kutip, dan enter. Selanjutnya, kita akan mencari min, median, modus. Nah, min itu rumusnya average, lalu kolom pertama sampai kolom terakhir. Kemudian, pada median itu menggunakan rumus median, lalu kolom pertama sampai kolom terakhir. Dan pada modus itu menggunakan rumus mod, lalu kolom pertama sampai kolom terakhir.
Lalu nilai minimum itu menggunakan rumus sama dengan min, kolom pertama sampai dengan kolom terakhir. Sedangkan pada nilai maksimum itu menggunakan rumus sama dengan max, kolom pertama sampai kolom terakhir. Lalu untuk standar deviasi menggunakan rumus sama dengan STDEV, kolom pertama sampai dengan kolom terakhir. Selanjutnya kita akan membuat histogram dengan cara memblok rentang dan frekuensi. Lalu ke insert dan cari rekomendasi charts. Setelah itu kita mencari histogram dan jadi deh histogramnya. Dan ini adalah beberapa jurnal yang saya gunakan untuk membantu tugas kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.